Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Syifaulia dari 11 Bahasa. Di sini saya akan memberikan hasil resensi saya terhadap buku bacaan novel, yaitu yang berjudul Robinson Crusoe. Nah, Robinson Crusoe ini ditulis oleh Daniel Defoe yang berasal dari negara Britania Raya dan dikeluarkan dalam bahasa Inggris dan terjemahkan di bahasa Indonesia oleh Eusi Sarmaya dengan genre petualangan dan fiksi sejarah. Lalu untuk tanggal penerbitannya itu pada tanggal 25 April 1719 oleh William Taylor. Nah, jika teman-teman berminat untuk membaca buku Robinson Crusoe, teman-teman bisa langsung cek di link description saya, karena di sana saya membacanya melalui elektronik buku. Jadi saya tidak memiliki buku fisiknya, jadi teman-teman bisa langsung membacanya menggunakan buku elektronik yang sudah saya siapkan di link description box saya. Bagaimana kisah Robinson Crusoe? Mari simak bersama-sama. Robinson Crusoe adalah nama asli Robinson Crusoe. Ia dilahirkan dari keluarga yang cukup terpandang dan juga melibatkan banyak sekali bekal pendidikan yang memadai. Ayahnya itu ingin sekali nih Crusoe ini masuk sekolah hukum. Namun Crusoe itu sendiri lebih memilih atau berminat pada pelaut. Nah, keinginan ini tuh ditentang oleh ayahnya. Dalam sebuah perbincangan, ayah Crusoe menyatakan bahwa ia akan selalu mendoakan Crusoe. Namun, jika ia bersikeras untuk kemauannya, maka sang ayah tidak bertanggung jawab jika terjadi hal buruk pada dirinya dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan memberkatinya. Robinson Crusoe kemudian memutuskan pergi berlayar untuk pertama kalinya. Badai ganas yang dialaminya dalam perjalanan membuat Crusoe bersumpah bahwa jika ia selamat dari pelayaran, maka ia akan langsung pulang ke rumah ayahnya dan tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam penderitaan itu. Akankah Crusoe menepati janjinya? Walaupun berulang kali menentang bahaya dan berkali-kali mengucapkan sumpah dan janji yang ia ucapkan dalam hati, namun tak pernah membuat Crusoe benar-benar melepaskan kesukaannya pergi berlayar. Sampai pada suatu ketika, ia tergoda untuk melakukan perjalanan yang kelak akan menyadarkan ia pada perenung dari kata-kata ayahnya. Kapal yang ia tumpangi terseret gelombang besar. Tak ada yang selamat, hanya ia sendiri di pulau terpencil yang tak berpenghuni. Bagaimana ia bertahan hidup? Nah, mengisahkan secara rinci bagaimana seorang Robinson Crusoe dipaksa oleh keadaan untuk melindungi dirinya dengan memanfaatkan sumber alam yang ada. Bagian menarik ada pada kondisi psikologis yang dialami oleh Crusoe selama ia hidup sendirian. Melalui renungan dan penyesalan, ia menemukan Tuhan yang ia sadari ketika dirinya mengalami sakit. Dan sekalipun Crusoe ingin sekali diselamatkan dari pulau itu, perlahan ia mulai mengurangi doa agar dibebaskan dari kesendirian. Baginya, semua belumlah apa-apa dibandingkan dosa-dosa masa lalu yang membebaninya. Novel ini tidak hanya menceritakan petualangan bertahan hidup, namun juga renungan psikologis yang dialami oleh Crusoe. Bagian lain buku ini juga menyoroti sikap superioritas bangsa Inggris yang dicerminkan dalam kisah pertemuan Crusoe dengan Friday. Walaupun pada dasarnya hampir semua bangsa di dunia memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya lebih tinggi dari bangsa lainnya. Sebagai novel petualangan, Robinson Crusoe memang memiliki keasikan tersendiri. Kalau saya terganggu dengan kemunculan bangsa kanibal, namun mungkin juga itu sebuah pesan bahwa dalam hidup senantiasa lonjakan-lonjakan kecil, naik dan turun, itulah dinamika hidup. Dan setiap manusia secara naluri diberi kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itulah manusia harus berjuang. Terima kasih, saya Fatia Syifaulia dari 11 Bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.